iblis berperan dalam karunia melakukan mukjizat. Ini jelas ya bahwa iblis bisa berperan dalam hal melakukan mukjizat, karunia melakukan mukjizat. Dan apakah iblis bisa menyembuhkan segala penyakit atas nama Yesus dan ia memakai orang-orang untuk menyesatkan orang lain? Jelas. Itu sudah jelas di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-10. Kalau tadi saya jelaskan bahwa ada peran iblis dalam karunia kesembuhan, itu jelas ya. Karena yang melakukan karunia-karunia melalui mukjizat, sementara mereka bukan rasul, bukan nabi, jabatan rasul sudah tiada lagi, tetapi ada orang yang mengangkat diri, memangku jabatan seorang rasul. Berarti dia sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa akan datang para antikristus, akan datang para penyesat, akan datang orang yang memakai namaku dan mereka melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Pertanyaannya, apakah bisa sembuh dalam nama Yesus walaupun itu bukan kuasa Yesus? Sembuh. Karena di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-10, kalau kita membaca, coba kita melihat misalnya di dalam 2 Tesalonika. Ada orang berkata, kalau memang dari iblis masa sembuh? Nah itu kan, di sini mereka tidak tahu bahwa peran iblis itu sangat luar biasa. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-10 dikatakan di sini, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa apa? Perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kenapa disebut palsu? Apakah karena tidak terjadi? Bukan. Kenapa disebut palsu? Karena berasal dari palsu, bukan dari Tuhan Yesus. Tetapi ingat, itu terjadi, sembuh-sembuh Bapak sekalian. Ya. Mereka menyembuhkan orang yang sembuh. Ya, jadi kok bisa iblis memiliki kuasa sehebat itu? Nah, malah sebenarnya maunya iblis itu mau jadi Allah. Ya, tapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi, makanya dia terbuang dari sorga. Nah, jadi saudaraku sekalian, hati-hati. Dan ada yang berkata bahwa enggak, saya lebih hebat dari iblis. Ya, kalau kita sudah dalam kebenaran. Tapi kalau belum ada dalam kebenaran, belum lahir baru, tapi memegang firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, tetapi belum lahir baru, bukan mengajarkan yang benar, tapi sebaliknya justru. Dan rupa-rupa tipu daya dan jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena banyak orang, lalu ada yang bertanya saya, Paris, kalau memang itu dari iblis, kenapa banyak sekali orang yang percaya kepada mereka? Kenapa banyak sekali orang yang mengikuti mereka? Pertanyaannya, Alkitab kata, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena mereka menolak, maka mereka ikut palsu. Mereka ikut yang bukan dari Tuhan.